Hai, selamat pagi anak-anak. Dalam video pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Bukan makhluk hidup yang akan kita bahas bersama-sama pada hari ini adalah yang pertama, mamalia. Mamalia adalah kelompok hewan yang memberi makan anaknya dengan cara menyusui seperti manusia. Ciri-ciri dari mamalia adalah yang pertama, memiliki kelenjar susu. Yang kedua, kulitnya ditumbuhi rambut. Yang ketiga, berdarah panas atau suhu tubuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Yang keempat, bernapas dengan paru-paru. Dan yang kelima adalah sebagian besar berkembang biak dengan melahirkan. Nah, jadi dari ciri-ciri ini dimiliki oleh tikus, kelelawar, harimau, dan lumba-lumba. Nah, lumba-lumba juga adalah kelompok hewan mamalia yang hidup di air. Lumba-lumba bernapas melalui lubang udara yang terletak di atas kepalanya. Oleh sebab itu, lumba-lumba sering muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Yang kedua adalah burung. Burung adalah anggota kelompok hewan yang bertulang belakang dan memiliki bulu dan sayap. Burung merupakan anggota kelompok hewan yang bertulang belakang atau vertebrata. Nah, hewan yang termasuk kelompok burung adalah yang pertama, ayam, bebek, dan elang. Ciri kelompok burung ini bisa diketahui karena burung memiliki paruh, tubuhnya berbulu, memiliki sayap, berdarah panas, bernapas dengan paru-paru dan pun di udara, serta berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi semuanya pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan burung. Hidup yang ketiga adalah reptilia. Reptilia adalah kelompok hewan melata atau berjalan dengan menempelkan perut ke tanah. Ciri hewan reptilia adalah kulitnya bersisik, berdarah dingin atau suhu tubuhnya menyesuaikan suhu lingkungan, bernapas dengan paru-paru, sebagian besar hidup di darat, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan reptilia adalah cicak, ular, buaya, kura-kura, penyu, tokek, dan bunglon. Semua reptilia, termasuk buaya, suka berjemur di bawah sinar matahari. Fungsinya apa? Agar tubuh mereka tetap hangat. Yang keempat, yaitu amfibi. Nah, apakah kalian pernah melihat katak? Pastinya pernah. Nah, kita dapat menemukan katak di sawah atau di kolam. Katak termasuk kelompok amfibi. Nah, apa yang dimaksud dengan kelompok amfibi? Kelompok amfibi adalah hewan yang dapat hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Nah, ciri-ciri kelompok amfibi adalah yang pertama, hidup di dua tempat, darat dan air. Kulit tubuhnya lembab dan licin. Bernapas dengan insang saat hidup di air. Dan bernapas dengan paru-paru dan kulit saat hidup di darat. Mengalami metamorfosis, berdarah dingin, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, contoh kelompok amfibi adalah kodok, katak, dan salamander. Ikan. Ikan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok berdasarkan tempat hidupnya, yaitu ikan air tawar,
ikan air laut, dan ikan air payau. Ciri kelompok ikan adalah tubuhnya bersisik, bernapas dengan insang, memiliki sirip untuk berenang, berkembang biak dengan cara bertelur, berdarah dingin. Contoh ikan air tawar, payau, dan laut berturut-turut adalah ikan mas, ikan bandeng, dan ikan hiu. Ikan sering membuka mulutnya untuk mengambil oksigen dari air. Air masuk ke mulut lalu melewati insang. Semua sisik yang ada pada ikan menghadap ke arah yang sama agar ikan dapat berenang di air dengan baik. Yang berikutnya adalah kelompok insekta. Kelompok insekta adalah kelompok serangga. Serangga adalah hewan berukuran paling kecil dibandingkan dengan kelompok hewan yang lain. Kelompok serangga merupakan kelompok dengan jumlah jenis terbanyak di bumi. Ciri kelompok serangga adalah memiliki rangka luar yang melindungi tubuhnya. Tubuhnya terbagi menjadi kepala, dada, dan perut. Memiliki 3 pasang kaki dan sepasang antena. Bernapas dengan trakea dan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, contoh insekta adalah lebah, belalang, dan semut. Belalang lebih suka meloncat dengan kaki belakangnya yang panjang daripada terbang. Nah, itu dia semua pengelompokan hewan yang kita pelajari saat ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.